Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSL dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di MSL Channel dalam 1001 Inspirasi Islami. Kali ini kita akan merefleksi tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sangat jelas Allah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Lantas, bagaimanakah keteladanan Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan? Itu mari ikuti ulasan berikut ini. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Rasulullah SAW disebut sebagai suri tauladan yang baik. Rasul disebut sebagai suri tauladan yang baik. Tentu banyak sekali keteladanan-keteladanannya yang mesti kita teladani di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa keteladanan Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai berikut. Keteladanan Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna. Beliau selalu menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau sudah dijamin masuk surga, beliau tetap beribadah kepada Allah dengan sangat tekun. Ketekunannya beribadah tergambar dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat lututnya bergetar karena panjang dan banyak rakaat sholatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara tangisnya, namun ia tetap melakukan sholat sampai adzan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi Muhammad SAW demikian tekun melakukan sholat, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain banyak melakukan sholat, Nabi Muhammad SAW juga banyak berzikir. Dia berkata, "Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya setiap hari 70 kali." Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW minta ampun setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Selain itu,
Nabi Muhammad SAW banyak pula melakukan i'tikaf di dalam masjid, terutama di bulan suci Ramadan. Begitulah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat tekun dalam menjalankan ibadah sekalipun telah dijamin masuk surga. Beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosa-dosanya telah diampuni. Begitulah kiranya kita menadani Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama. Metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Buah dari dakwahnya dapat dilihat dari tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Dalam kurun masa kurang dari 23 tahun, Islam mampu berkembang dengan pesat di tengah-tengah kondisi jahiliyah masyarakat Arab yang cukup parah. Rahasia besar kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah menyampaikan dakwah melalui amal dan perbuatan. Dakwah disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, yaitu menyampaikan dakwah secara bijaksana, penuh dengan kebaikan dan kemudahan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan dengan nasihat yang baik, mau'izah hasanah, sehingga dakwah Nabi menyentuh jiwa sesuai dengan pengetahuan para pendengarnya. Penyampaian disertai dengan pengamalan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, beliau sangat gigih dalam berdakwah sekalipun mendapat tantangan dan rintangan. Beliau tetap teguh dan sabar sekalipun pamannya menolak dakwah tersebut. Begitulah kiranya kita dapat meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Tetap teguh dan sabar menjalankan perintah Allah dan tidak bosan-bosan untuk senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan sekalipun orang lain mengacuhkan. Rasulullah dalam berperilaku. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, sabar, santun, gigih, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam berusaha. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, ia menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW tercermin dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Sejak masa muda, Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Dalam memaafkan, beliau tidak ada bandingannya. Ketika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya, beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia, penyayang dan belas kasih terhadap mereka.
Dalam satu riwayat pernah diceritakan bahwa setiap hari Nabi Muhammad SAW hendak berjalan menuju masjid, beliau selalu diludahi oleh seseorang. Namun pada suatu hari beliau lewat di jalan yang sama dan tidak ada yang meludahinya lagi seperti hari-hari sebelumnya. Maka Nabi pun bertanya kepada sahabat tentang keberadaan orang yang meludahi dirinya tersebut. Setelah diberitahu bahwa orang yang meludahinya tersebut sedang sakit, maka beliau pun menjenguk orang tersebut dan berdoa agar Allah memberikan hidayah dan menyembuhkan penyakitnya. Dengan kelemah lembutan hati dan sifat pemaaf yang dimiliki Rasulullah SAW, maka kejahatan orang tersebut dibalas dengan kebaikan. Begitulah keteladanan Rasulullah dalam berperilaku, memiliki akhlakul karimah, berperilaku jujur, tekun, pemaaf, penyabar, dan penyayang. Begitulah kiranya kita dapat berperilaku baik atau berakhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga. Di tengah aktivitas dakwah, politik, sosial, dan agama, bukan berarti Rasulullah abai terhadap keluarga. Rasulullah justru merupakan sosok panutan bahkan dari aspek kehidupan berkeluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang penyayang kepada semua makhluk. Rasul juga dikenal sebagai sosok pelindung dan amat mencintai keluarganya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlikum. Yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Hadis ini merupakan perkataan Rasulullah yang menegaskan bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarga sangatlah besar, penuh dengan cinta kasih, akhlak terpuji, hingga kebijaksanaan yang menaungi keluarga. Rasulullah juga adalah pribadi yang bijak ke istri. Perilaku lembut Rasulullah pun telah dicontohkan pada istri-istrinya. Dalam berbagai literatur, Rasulullah bahkan telah mencontohkan bagaimana laku sikap dan kata-katanya terhadap istri-istrinya. Belum ada satu hadis pun yang menyebut bahwa Rasulullah pernah memukul atau mengumpat istri-istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada para suami agar tetap bersabar menghadapi sikap para wanita yang kurang disukai. Meski ada hal-hal yang tidak disukai dari gelagat atau sikap istri, hal itu tidaklah menjadi alasan bagi para suami untuk berlaku kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akara. Yang artinya, janganlah marah laki-laki muslim atau suami kepada seorang wanita muslimah atau istri jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya. Begitulah keteladanan Rasulullah dalam kehidupan berkeluarga. Sosok penyayang dan pelindung terhadap keluarganya. Begitulah kiranya kita dalam kehidupan berkeluarga menjadi sosok penyayang dan pelindung terhadap keluarga kita. Keteladanan Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat adalah ramah dalam pergaulan. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Tidak ada kesan takut bagi siapa saja yang ingin menghadapnya.
Setiap kali beliau diajak bicara, beliau sangat serius mendengarkannya. Bila menghadapi orang-orang yang lemah dan miskin, beliau tetap menghormatinya tanpa merendahkannya sedikit pun. Beliau tidak banyak berbicara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. Selanjutnya, rendah hati dalam bermasyarakat. Meskipun beliau memiliki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia, akan tetapi beliau tidak mengagungkan dirinya sendiri di tengah-tengah kaumnya. Malah rendah hati tanpa harus merasa terhina. Rendah hati yang disenangi oleh sahabat-sahabat beliau, sebagaimana mereka cinta pada keluarga serta putra-putra beliau. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang-orang termulia di sisi beliau. Berikutnya, senang bermusyawarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Apabila para sahabatnya telah memberikan pertimbangan kepadanya, maka beliau mengambil pendapat yang dinilainya paling tepat, sambil memuji kepada orang-orang yang mengemukakan pendapat tersebut sebagai dorongan agar dia lebih bersemangat, juga sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Begitulah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya kita dapat meneladaninya dalam kehidupan ini. Keteladanan Rasulullah dalam berdagang. Sebagai pedagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amanah, jujur, profesional, namun gigih dan memiliki wirausaha yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual. Hadis riwayat Bukhari. Tak sekedar perkataan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengamalkan bagaimana cara berdagang yang baik. Bahkan contoh teladan itu dilakukan beliau sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mengecewakan pelanggan. Beliau tidak membeda-bedakan pelanggan, apa itu elit, bangsawan, orang biasa, atau bahkan budak sekalipun. Menghormati pelanggan adalah poin penting untuk kelancaran bisnis. Selanjutnya, bervisi ekspansi. Beliau dalam berdagang tak hanya berkutat pada satu atau dua pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perluasan jangkauan bisnis ke banyak wilayah. Dengan begitu, reputasi dan pamor produk-produknya kian dikenal masyarakat luas. Reputasi juga didapat dari jaminan mutu barang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dengan kualitas barang dagangannya, apakah itu ada kelebihan atau kekurangannya. Semua dijelaskan kepada pelanggan. Tidak pernah sekalipun beliau mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Beliau juga tidak pernah melakukan perang harga dengan sesama pedagang lainnya. Alhasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang akhirnya menemukan self branding. Beliau bahkan sebelum menjadi Rasulullah digelari masyarakat Arab sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kejujuran menjadi modal utama kesuksesan Rasulullah dalam berdagang. Begitulah keteladanan Rasulullah dalam berdagang. Kiranya kita dapat meneladani
kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Keteladanan Rasulullah dalam memimpin umat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Hal ini diakui oleh Michael Hart, seorang penulis barat, dalam bukunya. Dengan sangat objektif, ia menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. Hal itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan manajerial yang tinggi dalam mengelola, mengatur, dan menempatkan anggota masyarakatnya dalam berbagai posisi sesuai kemampuannya, sehingga dapat mencapai tujuan utama, yaitu membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai-nilai ilahi. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak mengulur waktu, dan tidak tergesa-gesa. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga memiliki rasa empati dalam memimpin. Nabi tidak pernah mencaci seseorang dan menegur karena kesalahannya, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Kalau Nabi berbicara, yang lain diam menunduk, seperti ada burung di atas kepalanya. Tidak pernah disela atau dipotong pembicaraannya, membiarkan orang menyelesaikan pembicaraannya. Heran bersama orang yang heran, rajin dan sabar menghadapi orang asing yang tidak sopan, segera memberi apa yang diperlukan orang yang tertimpa kesusahan, tidak menerima pujian kecuali dari yang pernah dipuji olehnya. Diriwayatkan dari Nabi SAW mengedepankan keteladanan, uswah hasanah dalam memimpin. Dikisahkan dari Al-Barra bin Azib, ia berkata, kulihat beliau mengangkuti tanah galian parit hingga banyak debu yang menempel di kulit perutnya. Sempat pula kudengar beliau bersabda, ya Allah, andaikan bukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak bersedekah dan tidak sholat. Turunkanlah ketentraman kepada kami dan kokohkanlah pendirian kami jika kami berperang. Sesungguhnya para kerabat banyak yang sewenang-wenang kepada kami. Jika mereka menghendaki cobaan, kami tidak menginginkannya. Nabi SAW adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Nabi mengusulkan sebuah ide win-win solution dalam penyelesaian masalah. Peletakan Hajar Aswad, direntangkan sebuah kain besar, kemudian Hajar Aswad diletakkan di bagian tengahnya. Lalu beliau meminta kepada setiap pemimpin kabilah untuk memegang ujung kain tersebut. Setelah itu, Hajar Aswad disimpan ke tempat semula di Ka'bah. Dengan cara seperti itu, tidak ada satupun kabilah yang merasa dirugikan. Bahkan mereka sepakat untuk menggelari beliau sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Begitulah keteladanan Rasulullah dalam memimpin. Begitulahnya kiranya kita dapat keteladarannya dalam kehidupan kita sebagai sosok yang bijaksana, adil, dan mengedepankan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi, Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang bisa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan padaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dikisahkan, seorang perempuan tua sedang melintasi gurun pasir, membawa beban yang amat berat. Nenek tua itu tampak kepayahan, namun ia tetap berusaha
membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, seorang laki-laki muda datang menawarkan diri untuk membantu mengangkat bawaannya. Perempuan tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Laki-laki itu pun mengangkat bawaannya, kemudian mereka berjalan beriringan. "Senang sekali kamu mau membantu dan menemani. Saya sangat menghargainya," kata perempuan tua itu. Ternyata perempuan tua ini senang bercerita kepada orang lain. Laki-laki itu pun dengan sabar mendengarkan sambil tersenyum tanpa pernah menginterupsinya. Satu saat nenek tua itu berkata pada laki-laki tersebut, "Anak muda, selama kita berjalan bersama, saya hanya punya satu permintaan. Jangan berbicara apapun tentang Muhammad. Gara-gara dia tidak ada lagi rasa damai, dan saya sangat terganggu dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi, jangan berbicara apapun tentang Muhammad." Nenek tua itu melanjutkan curhatnya. "Orang itu benar-benar membuat saya kesal. Saya selalu mendengar nama dan reputasinya kemanapun saya pergi. Dia dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya. Tapi tiba-tiba dia memecah belah orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Dia menjerumuskan orang yang lemah, orang miskin, dan budak-budak. Orang-orang itu berpikir mereka akan dapat menemukan kekayaan dan kebebasan dengan mengikuti jalannya. Dia merusak anak-anak muda dengan memutarbalikkan kebenaran. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka kuat dan bahwa ada satu tujuan yang bisa diraih. Jadi anak muda, kamu jangan sekali-sekali berbicara tentang Muhammad." Tak lama kemudian, mereka sampai ke tempat tujuan. Laki-laki itu menurunkan barang bawaannya. Perempuan tua itu menatapnya sambil tersenyum penuh terima kasih. "Terima kasih banyak anak muda. Kamu sangat baik. Kemurahan hati dan senyuman kamu itu jarang saya temukan. Biarkan saya memberi kamu satu nasihat. Jauhi Muhammad. Jangan pernah memikirkan kata-katanya atau mengikuti jalannya. Kalau kamu lakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Yang ada hanyalah masalah," kata nenek tua itu. Ketika laki-laki itu berbalik menjauh, perempuan itu menghentikannya. "Maaf, sebelum kita berpisah, boleh saya tahu namamu?" Lalu laki-laki itu memberitahukannya, dan betapa terkejutnya nenek tua itu. "Maaf, apa yang kamu bilang? Kata-katamu tidak terdengar jelas. Telinga saya semakin tua, terkadang saya tidak bisa mendengar dengan baik. Kelihatannya lucu. Saya pikir tadi saya mendengar kamu mengucapkan Muhammad. Saya Muhammad." Laki-laki itu mengulang kata-katanya lagi kepada perempuan tua itu. Perempuan itu terpaku memandangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berapa lama keluar kata-kata dari mulutnya, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Nenek tua itu pun bersahadat memeluk Islam. Begitulah kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan dua kata dari mulut beliau, mulia dibekali kerendahan hati, kesabaran, dan kewibawaan, seorang perempuan tua yang sebelumnya sangat membencinya berbalik menjadi mencintainya dan memeluk Islam. Betapa agungnya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan adab dan senyum, Rasulullah SAW meluluhkan hati perempuan yang membencinya. Semoga kisah ini menjadi iktibar bagi kita untuk meneladani akhlak beliau.
kisah Rasulullah dengan Datsur. Dikisahkan seorang petarung tangguh dari kalangan Quraisy mendapat sebuah perintah dari pemukanya untuk sebuah misi, yaitu membawa kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berangkatlah ia menuju satu tempat untuk mencari keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang bersamaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak lelah dan ia pun berniat untuk beristirahat di sebuah batang pohon. Namun, tatkala Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat, datanglah pria tersebut ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Datsur berkata sambil menodongkan pedangnya ke leher Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, siapakah yang akan menolongmu jika pedangku akan menebas lehermu?" Nabi Muhammad yang tengah beristirahat terlihat kaget. Namun dengan tenang ia menatap pria tersebut seraya berkata, "Jika kapasitasku sebagai manusia, maka tidak ada yang dapat menolong dari tajamnya pedang tersebut. Namun aku memiliki Allah Subhanahu wa taala yang dapat membolak-balikkan hati manusia, dapat melindungi diri dari tajamnya pedang." Mendengar perkataan tersebut, Datsur kaget, menggigil, tak sengaja pedangnya pun jatuh. Ketika Nabi Muhammad SAW pun mengambil pedang tersebut, seraya menodongnya ke leher Datsur, sebagaimana ia tadi menodongkan ke leher Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Jika engkau kutodongkan pedang ini di lehermu, maka siapakah yang akan menolongmu dari tajamnya pedang ini?" Lalu pria tersebut berkata, "Sungguh tidak ada lagi yang dapat menolongku selain engkau ya Muhammad." Namun kenangan Nabi Muhammad SAW pun menaruh pedang tersebut dan tidak melukai pria yang menyerangnya, karena Nabi Muhammad SAW tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Nabi Muhammad SAW memaafkan pria tersebut, sehingga pria tersebut tercengang melihat akhlak beliau. Seketika pria tersebut mengikrarkan diri untuk memeluk agama Islam seraya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pria tersebut masuk ke dalam agama Islam karena akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Begitulah salah satu contoh bagaimana mulianya akhlak baginda alam yang menjadi junjungan kita. Itulah mengapa beliau dijuluki sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kisah tersebut dapat menggugah hati kita selaku umat Islam untuk senantiasa mencontoh bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Rasulullah dengan Ukasah. Pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semuanya kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, "Dan setiap apa yang Rasul sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat." Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih, terharu. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasul." Rasulullah SAW kembali mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Uqasah, seorang sahabat. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah, wahai Uqaisyah." Maka Uqaisyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Uqaisyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Uqasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Uqasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Uqasah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa
Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal. Bilal menjawab dengan nada sedih. Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah berkata, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah menuju hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, Ukasah, pukullah aku. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan
pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasah berkata lagi, "Dulu, waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepadamu." Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasul. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharapkan api neraka atasnya. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu. Karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah." Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Semoga dengan kisah ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan meneladani keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah beberapa ulasan tentang bagaimanakah keteladanan Rasulullah SAW. Semoga ulasan tersebut bermanfaat bagi kita dan semoga kita dapat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan